Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safif, pakar bola, mengomentari sepak bola dengan campur aduk ya, semua perasaan campur aduk setelah menyaksikan pertandingan antara Barcelona yang berhadapan dengan Benfica di lanjutan Liga Champions. Barcelona berhasil menang remontada dengan skor 5-4 di kandang Benfica, yang mana stadion ini adalah stadion bersejarah buat Hansi Flick. Dan untuk hasil tersebut, Barcelona akhirnya berhasil lolos melaju ke babak 16 besar, ke knockout ya. Jadi dengan format Liga Champions yang baru ini harus lebih banyak menangnya ternyata. Dan kalau masih ada tim yang kalah 3 kali, harusnya kalau kalah 3 kali itu kesempatan untuk lanjut ke babak 16 besar itu tipis. Tapi dengan format yang sekarang, tim-tim tersebut masih dapat selamat. Tapi gue gak mau bahas tim tersebut. Tapi gue gak mau bahas tim-tim yang belum lolos. Gue mau bahas serunya, sedihnya, gregetannya, riuhnya, pasrahnya, ikhlasnya, nyebelinnya, dan senengnya menonton Barcelona dari menit awal sampai menit 90 atau menit akhir dengan tambahan waktu 95 menit. Banyak momen-momen krusial terjadi, banyak kejadian-kejadian kocak yang mungkin kalian nonton ya. Gue juga nggak tahu kalian nonton kesel, apa bingung, apa nyebelin, apa ketawa, apa ikhlas, apa pasrah. Gue nggak tahu ya, silakan di komen nanti. Yang jelas Barcelona menang dan banyak kejadian yang kocak-kocak, banyak kejadian yang lucu-lucu, banyak kejadian yang gak masuk akal. Tapi itulah sepak bola, tapi itulah Barcelona. Oke, sebelum lanjut, kita review pertandingan antara Barcelona yang berhadapan dengan Benfica. Ada yang beda ini dari khususnya studio yang satu. Gue ada dua studio, studio satu ini, studio dua yang episode-episode sebelumnya kalian pasti tahu. Ada yang beda apa, yaitu karena sudah kedatangan t-shirt atau merchandise El Clasico yang kalian minta dan yang kalian inginkan, yang udah ada di belakang gua. Dan gua mau terima kasih khususnya buat pembeli pertama. Gua nggak tahu ini orang dari mana, namanya Habibi dari Magelang ya. Karena gue cari di Instagram nggak ada, gue cari di YouTube juga nggak komen, tapi tiba-tiba dia adalah orang yang pertama. Habibi, terima kasih. Dan banyak permintaan lain, ada yang mau kirim ke Sumatera. Waduh, tuh ongkirnya cukup berat, tapi dia tetap mau ya. Ada yang ke Alor, NTT, itu ongkirnya jauh, tapi tetap naksir, tetap pengen memiliki jersey merchandise yang memiliki kekuatan ya, tanpa verbal, tanpa physical attack, tapi baju ini, kaos ini memiliki kekuatan magis. Apa itu? Yaitu ini dia, El Clasico ya. Nih ada HH Madrid ya, ini HH Madrid. Belakangnya adalah ini ban premium ya. Di belakangnya itu ada Lamine Yamal. Ini edisi mengubur Real Madrid di tanah Arab. Nah, ada skornya di sini. Ada Lamine Yamal yang hobi sekarang dia kalau lawan Madrid. Terus ada peti, ada skor, ada 90 menit. Jadi menurut gua Madrid Barcelona itu nggak musuhan sebenarnya. Ya, gue selalu cinta sama El Clasico, gue selalu cinta sama relationship Real Madrid dan Barcelona. Karena apa? Karena gue menganggap Madrid dan Barcelona ini seperti anak dan ibu, anak dan orang tua. Real Madrid dan Barcelona ini seperti anak dan orang tua. Real Madrid anak, orang tuanya Barcelona. Tapi Real Madrid adalah anak yang kadang nakal, kadang bandel dan liar, tapi dia berprestasi. Dia bisa keluar secara liar ya, menang ini, menang itu, dapat ini, dapat itu. Kadang lawan pun nggak terima ya dengan kemenangan-kemenangan Madrid. Tapi begitu Madrid balik ke Spanyol, begitu Madrid balik ke rumah, dia bertemu dengan Barcelona, yang mana Barcelona adalah orang tuanya. Dia langsung cium tangan, dia langsung bersujud kepada Barcelona, dan dia langsung taat. Jadi Madrid ini anak yang berbakti terhadap Barcelona. Madrid anak nakal, bandel, liar, tapi berprestasi. Barcelona adalah orang tuanya ya. Jadi seliar apapun Madrid di luar, ketemu Barcelona dia cium tangan ya, dia sujud ya. Dan Barcelona pun mengecup keningnya. Terutama ini mengecup kening dengan
10 pemain 5-2. Kalau ada yang bilang Barcelona cuma banggain skor, ya gue bangga skornya 5-2. Dan gue bangga juga ngangkat piala di depan mukanya pemain-pemain Real Madrid. Namanya juga anaknya kan dikasih tahu nih ngangkat piala begini gitu. Dan ya ini 10 pemain belum cukup buat dikalahkan Barcelona untuk Real Madrid. Jadi buat kalian yang mau order bisa langsung aja, bisa di deskripsi atau di komen gue pin nanti linknya, kalian bisa langsung klik aja. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menanti-nanti merchandise El Clasico khusus untuk Karbol Mania. Oke, kita lanjut ke pertandingan Barcelona ya. Yang lucu guys, gue mau nanya sama lu dah. Ketika tadi pagi lu nonton Barcelona, perasaan lu tuh kayak gimana? Hah? Roller coaster gak tuh? Ya, ancurnya Barcelona mainnya, ancurnya ada, ya, gregetannya ada, cerobohnya ada, terus lucknya juga ada, daya juangnya juga ada, untung menangnya ada. Kalau nggak ada kayak ya udah, walaupun sebenarnya di babak pertama gue kalau kalah pun ikhlas, ya, kalah memang harus ikhlas. Kalau di babak pertama kalah gue kayak ya nggak apa-apa lah, ini main hancur kok, sehancur-hancurnya. Bahkan Hansi Flick bilang Pedri juga mainnya jelek di babak pertama. Oke, kita rangkum singkat dulu. Skor 5-4 untuk Barcelona ya. Ada gol dari Paldivis, dia mencetak hat-trick. 1 gol di menit kedua, gol cepat. 1 gol lagi ada tabrakan adu banteng antara Szczęsny dan Balde ya. Komunikasi yang kurang di lini belakang menyebabkan tabrakan, untung bukan tabrakan beruntun. Ini tabrakan adu banteng antara Szczęsny dan Balde. Bola diterima dengan Paldivis, diceploskan lagi ke gawang Barcelona. Setelah itu ada penalti yang sebenarnya gue pun debatable penaltinya ini, karena memang Szczęsny tiduran gitu, tapi gue tidak melihat ada sentuhan yang keras sehingga pemain ini terjatuh gitu. Karena emang dia lompat, bola udah terlalu jauh, dia mending pilih jatuh daripada ngambil bola terus masih ada Balde gitu. Jadi penalti debatable, tapi nggak masalah, gue kalah pun semalam ikhlas, gue mainnya aneh kok. Dan ada gol lagi dari Araujo, bukan ke gawang lawan tapi ke gawang sendiri. Ya, ini ada kecerobohan dan keanehan-anehan yang bikin spot jantung ya teman-teman ya. Lalu ada gol dari Robert Lewandowski, gol titik penalti yang Balde. Lalu ada gol lucu dari Rapinya ya, karena pala kegebok, untung masuk ke gawang. Ketika ditanya Rapinya itu gimana tuh gol seperti itu, ya entahlah, gol pakai anggota tubuh manapun yang penting boleh ke gawang, sambil ketawa kata Rapinya. Lalu ada gol Lewandowski lagi, Yamal di kotak penalti. Setelah itu ada Eric Garcia, setelah itu ada Rapinya lagi ya. Ini counter Barcelona di menit 95 karena emang ada off time dulu dengan cedera, dengan keputusan wasit, dan ada insiden di lapangan. Nah, oke, kita bahas babak pertama. Jujur babak pertama ya, kalau itu Barcelona kalah, gue bilang ini Barcelona, semenjak gue nonton Barcelona itu adalah permainan Barcelona yang paling hancur bro. Gue kelahiran 95, gue nonton Barcelona dari 2022, 2023 ya. Seancur-ancurnya permainan Barcelona itu di babak pertama lawan Benfica. Tuh, lawan Benfica coba. Ada lagi yang lebih hancur selain 8-2 ya, karena musuhnya lagi kuat banget, Barcelona lagi jelek. Ini kan lagi bagus Barcelona, tapi hancur itu di babak pertama. Entah kenapa memang ada hujan deras ya. Barcelona main 4-3-3 kali ini. Barcelona 4-3-3, sementara di Benfica 4-2-3-1. 4-3-3 di situ ada Szczęsny yang line up, Araujo, Cubarsí, Koundé, Balde, Casado, Pedri, Gavi. Lalu ada Lamine Yamal, Lewandowski, dan Rapinya. Ya. Ini bukti kalau misalkan Hansi Flick punya pemikiran lain. Mungkin kalau lu pelatih, atau mungkin kalau gue pelatih, babak pertama tuh Rapinya, Lewandowski udah gue ganti tuh. Karena apa? Karena selain golin, mainnya nggak jelas. Di babak pertama, Lewandowski bola mati di situ. Kita mulai dari kiper dulu. Szczęsny. Ya, gua apresiasi Szczęsny. Dia bisa menjadi leader ya di
dressing room dia udah bisa jadi yang mengamankan anak-anak muda gitulah, dia menjadi abang-abangan di situ. Oke. Cuma ketika di lapangan komunikasinya masih belum. Gue nggak tahu apakah soalnya hujan deras, karena kan memang cuaca lagi ekstrim ya di Benfica, sehingga komunikasi tidak terjalin dengan baik. Ada Szczęsny di situ. Gol cepat di babak pertama itu emang susah, bolanya susah. Tapi gol kedua, tolong dong Szczęsny, kenapa antum menabrak Balde? Tolong dong Balde, kalau lari jangan madep belakang. Bisa tabrakan sih. Szczęsny bisa teriak free, Balde bisa nengok nih, lari gini Balde, nabrak, untung nggak kenapa-napa dua-duanya. Ya setelah itu gol ada penalti. Habis itu ada gol dari Araujo. Ya Araujo susah lah. Tapi dia memiliki satu save krusial menurut gue, yaitu nge-save tendangan Angel Di Maria. Wah, gue nggak tahu sih kalau Di Maria 5 tahun lalu ya, tapi save krusial tersebut, jadi gini nih alurnya ya. Ketika 3-1, gue kayak udah kalah nggak apa-apa lah, 3-2 aja skornya. Tapi 3-2 terus ngejar, kayak ngasih harapan menang nih gitu kan. 4-3 golin lagi Araujo, 4-2. Kok makin aduh, udahlah kalah lah ini mah. Udah ikhlas gue kalau kalah dengan cara main seperti itu kan. Lanjut abis 4-2, 4-3 lagi Robert, Eric Garcia lagi masuk, Rapinya lagi, kayak ini apa sih? Kita lagi nonton apa sih sebenarnya? Asli yang pertama, gol pertama ya bola susah lah. Gol kedua koordinasi kurang. Kenapa perlu tabrakan gitu sama antar pemain? Itu kalau mainnya nggak 90 menit, mainnya 120 menit, atau mainnya 3 jam, Paldivis tuh bisa golin 7 kalau Barcelona kayak gitu tuh mainnya. Nah, habis itu penalti, ada hat-trick lawan Barcelona. Gol ketiga, penalti, ya udahlah penalti. Gol keempat, ya ampun Araujo. Tapi gol pertama itu sebenarnya nih, cara ngelawan Barcelona, tapi kita mau main open play, kayak Benfica bro, caranya bro. Kalau lu lihat, ingat gol-golnya Munchen atau peluang-peluangnya Munchen ke Barcelona, waktu Munchen dibantai 4-1, itu mainnya tuh bola-bola daerah terus. Jadi dari wide ke wide gitu, switch play terus. Misalkan Sane nendang ke Gnabry gitu, Gnabry nendang ke Sane, tiba-tiba Musiala muncul. Jadi mainnya wide. Kenapa? Karena Barcelona kan selalu ada di garis. Ketika counter attack, Lamine Yamal atau penyerang sebelah kiri Rapinya itu masih ada di zona bertahan lawan, pemain lawan tinggal ngasih bola-bola wide, bola daerah tapi yang wide nih, ke ujung. Yang ngejar antara flank atau back sayap. Back flanknya kan kenceng tuh. Ada back sayap juga, Karekes juga kenceng juga larinya. Sini juga Bah juga kenceng kiri kanan. Itu cara ngalahin Barcelona. Itu bukan cara ngalahin Barcelona, itu cara yang tepat untuk menyerang Barcelona. Ya, dia tahan dari garis tapi dikasih bola wide. Itu nggak bakal offset. Pemain yang kenceng lari dari kiri dari kanan. Kan sering tuh Alphonso Davies kayak gitu, gue deg-degan tuh. Nah, untungnya itu tidak sering dilakukan di babak kedua karena Barcelona udah menekan. Karena di babak pertama pressing Benfica bagus, build up-nya jadi juga bagus, transisinya juga cepat, itu yang bikin Barcelona pusing. Dan Barcelona di babak pertama, ya Allah, tiba-tiba pemain kayak buta warna, bukan buta warna, buta temen. Ada temen banyak, baginya ke musuh. Bahkan sepedri-pedrinya baginya ke musuh. Araujo main nyawanya kayak masih di pesawat, masih jet lag. Kubarsi baru ulang tahun ke-18, tapi deg-degan semalam. Konde kayak habis minum malamnya, paginya bekonde. Ya kan? Balde yang jadi andalan, tabrak. Ini tabrakan lucu banget dah, Balde. Ya udahlah, di babak pertama itu seburuk-buruknya Barcelona yang pernah gue tonton. Walaupun di babak kedua sama, untung ada penalti, untung ada goal giveaway. Dan pergantian Hansi Flick dan adjustment. Hansi Flick bermain tiba-tiba jadi 3 back ya. Gue nggak tahu formasi kedepannya itu berapa, apakah 3-5-2 ataukah 3-4-3. Tapi yang jelas 3, yang penting nyerang. Gue
Gue udah nggak ngelihat taktik. Biasanya kan kita kelihatan taktik ya. Kita apalagi nonton dari kamera kayak, oh pas nyerang 3-4-3, oh pas nyerang 3-5-2. Semalam pas Barcelona nyerang, udah yang penting backnya 3-7 itu. 3-7-1 kiper. Tapi apa? Masih berhasil. Kenapa? Karena ada spekulasi lob ball, chip ball dari Pedri. Pertama ke Konde gagal, Konde diganti. Akhirnya apa, dia ngechip ball, kena Eric Garcia. Ngechip ball sering dilakukan sama Pedri. Bahkan kalau semalam nggak ada Pedri, itu kalah Barcelona tuh. Jantung banget Pedri. Oke, Rafinha yang golin, man of the match. Oke, Lewandowski golin, man of the match. Terima kasih. Tapi kalau nggak ada Pedri, selesai tuh Barcelona tuh. Casado main lagi, gue nggak tahu kenapa. Gavi main, yang gue katakan, Gavi ini pemain bagus kalau di dekat sama gawang. Nggak usah disuruh mikir, dia suruh mikir ngerusuhin ketika lawan megang bola, sama masukin bola ke gawang. Tapi kalau Gavi disuruh mikir, dia mohon maaf banget, dia tidak secerdas Pedri. Dia tidak memiliki pengambilan keputusan yang sebagus Pedri. Bagusan Casado. Jadi Gavi jangan terlalu jauh-jauh dari gawang, kecuali lu cuma niat bantu defense. Enggak. Kalau dia nge-create serangan, dia nggak bisa. Mending Gavi taruh aja dekat Lewi samping, gendong-gendongan lah. Karena bola pasti mental kalau nggak back pass, bola pasti mental kalau nggak back pass, ada Gavi di situ. Casado main lagi jelek, Konde main lagi jelek, Balde semua main jelek kecuali Pedri. Rapinya pun awal-awal juga ngadet. Untung dia ketolong ngegolin itu, jujur aja lah. Lewandowski apalagi mati bola di situ, bikin lemas. Yamal sampai gergetan. Yamal pun bentar megang bola lepas copot counter, lepas copot counter. Trivia nggak kena, umpan kepotong. Ya gue mungkin bisa mengamini faktor hujan kali ya. Hujan emang gede banget gitu kan. Bola jadi nggak lengket, bola jadi licin, atmosfer beda. Tapi terlepas dari apapun, gue respect sama perjuangan dari punggawa-punggawa Barcelona ini. Termasuk pergantian yang luar biasa dari Hansi Flick ya. Mainin Eric, Konde ditarik ya. Lalu ada main 3 back dia. Gavi ditarik, Fermin masuk. Casado ditarik, ganti Frenkie de Jong. Ya lumayan lah Frenkie de Jong semalam. Ferran masuk lagi. Gue bilang di pertandingan apa gitu. Ya yang jelas kalau misalkan bermain seperti ini, untungnya di lini depan Barcelona lebih tajam ya. Kalau yang kayak Koci bilang lah kalau gitu, lu kebobolan 4, lu golin 5, you still win the game. Gitu kan. Tapi agak susah nih. Jangan sampai kebobolan 4, jangan sampai lagi. Ya, jadi Barcelona udah lolos. Permainan udah jadi setelah preskon tim juga Szczęsny bilang mau struggle lagi, mau step up lagi di La Liga yang lebih fokus karena ini udah oke, kita bisa berhasil lolos ke 16 besar dan di La Liga masih panjang perjalanan, kita harus curi poin sebanyak-banyaknya, jangan sampai miss sedikit pun. Szczęsny ya semalam udah deg-degan banget, dia nggak bisa ya untuk ditempatkan adalah dia nggak bisa menjadi goal playing keeper, dia nggak bisa maju-maju, tapi untuk defense, untuk refleks dia masih bagus gitu. Jadi kadang kalau mau pasang Szczęsny lihat lawan juga. Seperti itu yang terjadi di Barcelona. Jadi pertandingan berjalan, gue bisa bilang super luar biasa. Udah super luar biasa lagi. Karena semua energi, semua kecemasan, semua kebahagiaan, semua kegelisahan ada di saat kita nonton Barcelona semalam. Ya, komunikasi di lini belakang harus lebih diperhatikan lagi. Ya, Szczęsny nggak bisa jadi goal playing keeper, tapi Szczęsny jago ketika defense. Dan lini tengah Barcelona sedikit ngaco. Sekali lagi gue bilang, gue tekankan kalau Gavi tidak bisa jauh-jauh dari gawang. Dia bukan Pedri, dia bukan Casado. Dia bukan orang yang bisa nge-create serangan, yang membangun serangan, yang build up pelan-pelan, dia nggak bisa. Kalau mau di depan aja buat nge-press, buat ngerecokin lawan, kalau megang bola dia suruh golin atau assist. Itu Gavi. Tengah Casado, Pedri lah udah. Pedri walaupun Rapinya yang mencetak 2 gol dan mencetak gol kemenangan tentunya, tapi kalau bisa dipilih gue lebih milih Pedri. Ya 90 menit lari-larian, kunci banget nih Pedri nih.
Walaupun banyak passing yang salah juga, tetap Pedri. Rapinya gue apresiasi, Lewandowski gue apresiasi kerja kerasnya. Jadi kalau bisa, walaupun menang dengan skor 5-4 ini, deg-degan nontonnya. Jangan sampai kebobolan banyak. Kalau kita nggak bisa ngembalikin, ya kita kebantai. Tapi itulah high risk football yang dimainkan oleh Hansi Flick. Oke, gue akan nge-review-review lagi. Mungkin episode selanjutnya gue akan masih ngebahas pertandingan ini karena menarik banget. Dan jangan lupa untuk menggunakan ini El Clasico merchandise dari Pakar Bola untuk Karbol Mania, dipakai karena memiliki energi super. Kalian rasain aja sendiri energi supernya seperti apa. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih. Nanti gue bakal sering-sering juga bahas timnas. Dan terima kasih yang udah like, komen, dan subscribe channel YouTube gue. Follow semua sosmed gue. Terima kasih. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vamos!